Bab 752. Menampilkan seniku dalam membunuh orang. Bau darah yang kuat menyebar dari ladang pembunuhan ke sekitarnya. Seolah-olah bahkan udaranya berubah sedikit kemerahan. Para wanita dari klan Gu ini merasakan ketidaknyamanan sampai batas tertentu. Tuan Yu yang sedang membelai kucing itu selalu tanpa ekspresi dan acuh tak acuh. Tetapi dari ekspresinya, terlihat bahwa dia tidak menikmati pembunuhan sebanyak yang dia bayangkan. Lalu mengapa dia mengusulkan untuk mengadakan kompetisi pembunuhan semacam ini? Meskipun Louis Lu berada di ladang pembunuhan, matanya akan beralih ke Tuan Yu yang berada di luar ladang pembunuhan dari waktu ke waktu. Ia sangat curiga dengan motif Tuan Yu. Sekarang, orang-orang di ladang pembunuhan sudah bermata merah. Mereka sepertinya bukan lagi manusia, tapi binatang. Mereka tahu bahwa mereka akan mati. Tetapi mereka tetap bertarung terlepas dari nyawa mereka. Hanya karena sebelum memasuki ladang pembunuhan, wanita tercinta mengatakan sesuatu kepada mereka. Memperlihatkan tulang punggung seorang pria. Hanya ada 2 orang penonton yang tidak bergerak. Dan hanya ada 2 orang. Sehingga pembunuh lainnya tidak berani mendekat dengan mudah. Salah satunya adalah Freddie Ye. Yang lainnya adalah Louis Lu. Freddie Ye adalah seorang kultivator. Dan dia adalah seorang kultivator di tahap Gold Core. Yang sudah terkenal. Semua orang tahu bahwa pada akhirnya, mereka pasti akan dihabisi oleh Freddie Ye. Ini adalah takdir mereka. Saat Freddie Ye datang ke klan Gu, dia sudah dikutuk. Jadi ide mereka adalah, sebelum berhubungan dengan Freddie Ye, mereka harus memetik kesemek sebanyak mungkin. Agar mereka bisa menunjukkan keagungan mereka di depan wanita yang mereka cintai. Untungnya, Freddie Ye tampaknya tidak repot-repot menyerang mereka. Secara alami, semua orang tidak mau melawannya terlalu dini. Tidak boleh dikatakan bahwa mereka harus bertarung. Karena mereka bergegas ke depan Freddie Ye. Dan mereka langsung menjadi bajingan. Adapun Louis Lu, alasan mengapa tidak ada yang melakukan apapun padanya adalah karena topeng yang dia kenakan di wajahnya. Yang membuat orang merasa bahwa dia tidak mudah diprovokasi. Dan setiap kali seseorang mendekati Louis Lu, akan ada perasaan aneh. Seolah-olah ada pedang tak terlihat yang menghalangi mereka untuk mendekat. Tentu saja, Louis Lu melakukan ini dengan sengaja. Louis Lu terlalu malas untuk peduli dengan pertempuran orang-orang di sekitarnya. Dan dia tidak ingin melakukan apapun pada mereka. Dia hanya memiliki satu tujuan. Freddie Ye. Ini hanyalah tujuan kecil. Hanya untuk melampiaskan kemarahan Bibi Miao. Tujuan Louis Lu yang sebenarnya adalah Tuan Yu yang acuh tak acuh di luar ladang pembunuhan. Bau darah di udara semakin kuat dan kuat. Dengan embusan angin, itu melayang ke arah hutan lebat di kejauhan. Sementara dahan dan daun bergemerincing. Itu juga menyebabkan lolongan binatang buas yang tak terhitung jumlahnya. Bau darah membuat binatang buas itu menjadi gila. Segera, dasar dari ladang pembunuhan benar-benar berlumuran darah. Kecuali Freddie Ye dan Louis Lu. Hanya ada orang terakhir yang tersisa di lapangan. Memegang pisau panjang dengan erat di tangannya. Tubuhnya berlumuran darah. Dan dia sedikit gemetar. Gemetar ini bukan disebabkan oleh rasa takut, tetapi kegembiraan. Ada beberapa faktor mengamuk yang tersembunyi di tulang seseorang. Melalui pembunuhan, faktor mengamuk di tubuh pembunuh yang masih hidup distimulasi. Dia tiba-tiba jatuh cinta dengan perasaan menjilat darah. Pria itu memegang pisau panjang, menatap Freddie Ye dengan mata bersemangat. Lalu dengan cepat menjauh dan mendarat di tubuh Louis Lu. Jelas sekali,
dia akan membawa Louis Lu lebih dulu. Namun, ketika dia mendekati Louis Lu, pedang tak terlihat itu menghalangi kemajuannya lagi, yang membuatnya sangat kesal sekaligus bingung. Apa yang terjadi dengan pria bertopeng ini? Tidak bisa mendekat. Apakah ia ingin melawan Freddy Ye dulu? Tepat ketika orang ini ragu-ragu, dia tiba-tiba merasa bahwa semua yang ada di depannya berputar dengan aneh. Kemudian, dia melihat tumitnya. Ternyata Freddy Ye merasa bahwa dia melambat dan menunda seni membunuhnya. Jadi dia menusuk dengan ringan dengan aura pedang dan memotongnya menjadi dua. Pedang itu ditarik begitu cepat sehingga nyawa pria itu tiba-tiba berakhir sebelum dia bisa merasakan sakitnya. Sekarang hanya kita berdua yang tersisa. Louis Zhang. Apa yang Freddy Ye pegang di tangannya adalah pedangnya sendiri. Dan ekspresinya sangat percaya diri. Tetapi ketika dia memanggil nama ini, dia merasakan kegembiraan yang tak bisa dijelaskan. Freddy Ye tidak berani memprovokasi Louis Zhang, orang kuat di Kunlun. Tetapi orang di depannya ini, karena nama yang sama dan juga memakai topeng, membuat Freddy Ye memiliki rasa substitusi yang kuat. Louis Zhang dari Kunlun diganti menjadi orang di depannya. Dan orang di depannya ini akan segera disiksa sampai mati oleh Freddy Ye, yang memberi Freddy Ye ilusi bahwa dia membunuh ahli Kunlun yang tak tertandingi itu. Betapa indahnya menyiksa dan membunuh yang kuat. Tampaknya Bibi memberitahumu sesuatu. Dia tidak ingin aku mati dengan mudah, kan? Louis Lu mengangkat suaranya dengan sengaja dan berkata, tidak sulit ditebak. Setelah Louis Lu datang ke klan Gu, dia hanya memberitahu nama Louis Zhang kepada dua orang. Satu adalah Eli Miao, dan yang lainnya adalah Tetua Agung. Tapi sekarang Freddy Ye memanggil namanya. Pasti bukan Eli Miao yang memberitahunya. Maka itu hanya wanita jahat yang Louis Lu panggil Bibi. Karena hanya mereka berdua yang tersisa di ladang pembunuhan saat ini. Dan setelah mengalami pembunuhan berdarah, orang-orang klan Gu di sekitar semuanya dalam suasana hati yang rumit dan terdiam. Jadi suara Louis Lu menyebar jauh. Dan hampir semua orang yang hadir mendengarnya. Hanya saja mereka tidak tahu siapa yang dibicarakan Bibi Louis Lu. Eli Miao mengerutkan kening sepanjang waktu mendengar suara Louis Lu. Dia tanpa sadar melihat ke arah Tetua Agung. Melihat ekspresi suram di wajah Tetua Agung, dia menebak sesuatu. Pasti Tetua Agung diam-diam menyuruh Freddy Ye untuk menyiksa Louis Lu. Eli Miao sangat kesal, tapi tidak ada yang bisa dilakukan. Dari saat Louis Lu melangkah ke ladang pembunuhan, Eli Miao tidak bisa berbuat apa-apa. Dia tidak berani menyinggung Tuan Yu. Di ladang pembunuhan, Freddy Ye mengangkat senyum dingin di sudut mulutnya dan menatap Louis Lu dengan aneh. Aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan, tapi aku memutuskan untuk menyiksamu. Bukan untuk hal lain, hanya untuk menampilkan seniku dalam membunuh orang. Bersambung.